Dari 67%, kami pelanggan existing kurang lebih ada di 930.000 pelanggan. Iya. Nah, kurang lebih 1%-nya atau di angka 9.600 itu adalah corporate, Pak. Corporate itu kami kategorikan adalah gedung, Berapa persen, Pak? perkantoran. 1% aja, Pak. 1%. 1%. Hmm. Nah, untuk yang 99%-nya itu reguler atau rumah. 2024 ini kami berdasarkan rencana kerja anggaran kami menargetkan 71.000, Pak. Tapi kami memang ada sisi lain yang kami menargetkan di angka 88.000. Gitu. Jadi ini memang PR besar buat kami, Pak, karena kami harus mengconvince warga Jakarta, Pak, untuk kemudian mau shifting dari air tanah menggunakan air perpipaan Pamjaya. Itu perlu edukasi ya, Pak? Betul, Pak. Masih banyak warga DKI yang Confident menggunakan menggunakan air tanah. Betul. Pemirsa Jak Forum kembali hadir ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan bersama saya, Tian Bahtiar. Episode kali ini mendiskusikan tema penting yakni pelayanan air bersih di Jakarta oleh Pamjaya. Untuk mengetahui lebih jauh, kami telah mengundang Bapak Sahrul Hasan selaku Direktur Pelayanan Pamjaya. Apa kabar Pak Sahrul? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Iya, terima kasih juga sudah hadir di Studio Jak TV. Terima kasih. Pak, jika dibandingkan dengan PAM di berbagai daerah di Indonesia, tentu saja Pamjaya selain salah satu yang tertua juga punya tanggung jawab konsumen yang sangat-sangat besar dilihat dari populasi, Pak ya. Betul. Nah, secara rasio sudah berapa banyak Pak yang sudah terlayani? Atau setelah persentase berapa persen, Pak? Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami Perumda Pamjaya coverage pelayanan kami di angka 67%, Pak. Gap-nya memang 32-33% dari jumlah persil yang ada di Jakarta. Karena kalau PAM atau PDAM di Indonesia pada umumnya kan melayani berbasis pada rumah ya atau pada persil. Jadi kurang lebih saat ini dengan persentase 32 sampai dengan 33%, kami masih punya gap cakupan layanan kurang lebih 1 juta pelanggan lagi yang kami sedang kejar saat ini. Seperti itu. Baik, dari jumlah itu Pak, atau 67 itu, secara kategorisasi lebih banyak perumahan atau industri atau apa Pak? Dari 67%, kami pelanggan existing kurang lebih ada di 930.000 pelanggan. Yeah. Nah, kurang lebih 1%-nya atau di angka 9.600 itu adalah corporate, Pak. Corporate itu kami kategorikan adalah gedung, perkantoran. 1% aja, Pak. 1%. Jadi gedung, perkantoran, mall gitu ya, Pak, yang memang secara inci meternya sudah besar. Nah, untuk yang 99%-nya itu reguler atau rumah. Reguler. Dan dari 99% itu dimasukkan ada kategorisasi berdasarkan wilayah hunian. Betul. Tipe rumah juga mempengaruhi, Pak? Tipe rumah mempengaruhi. Tipe rumah dari yang kami menyebutnya dengan hunian sederhana, Pak, atau MBR, masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Itu yang dengan tarif kurang lebih saat ini, Pak, masih di angka 1.050 per meter kubik. Artinya Rp1 per 1 liter, Pak, tarif kami. Sangat-sangat murah ya? Murah sekali dari 2007. Subsidinya berapa banyak kalau gitu, Pak? Subsidi kami kalau misalkan, makanya range. Atau kalau dibalik pertanyaan, harga keekonomiannya sebenarnya berapa? Harga keekonomian kami itu di angka 8.000, Pak. 8.000, sementara untuk masyarakat berpenghasilan rendah dijual dengan harga? 1.050 per meter kubik. Wah. Jadi berapa? Luar biasa ya, kami berikan secara tidak langsung subsidi. Cukup banyak fungsi sosialnya, Pak ya? Iya, cukup banyak fungsi sosialnya, betul Pak. Baik, baik. Berarti benefit itu diambil dari kategori perumahan yang... Betul, perumahan menengah maupun corporate customer, Pak. Seperti yang tadi, yang gedung-gedung Sudirman Tamrin, Rasuna Said, Gatot Subroto gitu, Pak. Itu yang menjadi subsidi untuk kami sebenarnya. Pak, sedikitnya Pak terkait dengan gedung bertingkat, perumahan, hotel dan sebagainya, masih banyak nggak Pak yang masih menggunakan air tanah, Pak?
Ini yang memang jadi concern kami, jadi PR kami. Makanya kemudian di tahun 2021 Pak terbit Pergub berkaitan dengan yang namanya zona bebas air tanah Pak. 2021. 21. Saya lupa nomor Pergubnya, tapi Iya, ada Pergub. tapi di tahun itulah Di tahun gitu ya. itu, yang kemudian per 1 Agustus 2023, 2 tahun menjadi fase sosialisasi, kemudian implementasi tanggal 1 Agustus 2023 kemarin, itu adalah kurang lebih ada 8 zona Pak. Seperti misalkan SCBD, Mega Kuningan, Kawasan Sudirman, Berikat, Sudirman Tamrin, itu wajib menggunakan air pump. Jadi mereka yang mempunyai pilihan untuk air tanah, mereka wajib menutup air tanahnya yang Walaupun mereka misalkan miliki. penggunaannya hanya untuk taman dan sebagainya juga tetap Betul, nggak boleh. itu berdasarkan regulasi yang ada. Dan juga ada 12 ruas jalan, Pak. Iya. Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, Rasuna Said, itu wilayah-wilayah yang kami confident Iya. bahwa supply dan tekanan air kami Karena di sana optimal. makin meningkat satu bangunan, makin tinggi ya Pak penggunaan Makin air tinggi tanah. penggunaan air tanah. Dan itu bisa mengakibatkan ketidakseimbangan ekologis. Betul. Makanya kami mendorong di beberapa waktu ke depan, dimulai tahun ini, untuk kemudian ada perluasan dari zona bebas air tanah nanti, Pak. Dari 8 menjadi Dari 8 menjadi sekian, kami sedang sekian, ya. mengkaji pertambahan dari zona bebas air tanah. Ya harus didukung, kenapa tidak ya? Terima Kalau kasih, Pak. Harus didukung, untuk Pak. keseimbangan ekologis. Betul, ya. Pak. Betul. Baik Pak, masih terkait dengan konsumen nih Pak, berapa sambungan baru Pak yang ditargetkan untuk tahun 2024? 2024 ini kami berdasarkan rencana kerja anggaran kami menargetkan 71.000 Pak. Tapi kami memang ada sisi lain yang kami menargetkan di angka 88.000. Gitu. Jadi ini memang PR besar buat kami Pak, karena kami harus mengconvince warga Jakarta Pak untuk kemudian mau shifting dari air tanah menggunakan air perpipaan Pamjaya. Itu perlu edukasi ya Pak. Betul Pak. Masih banyak warga DKI yang Confident menggunakan air tanah. Betul. Baik, jadi 2024 itu sekitar 71.000 Pak. Mana yang menjadi prioritas Pak dari sekian kategori untuk sambungan baru ini? Untuk saat ini jadi prioritas kami adalah di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara, karena sambungan baru ini erat kaitannya dengan suplai Pak. Jadi di 2024 ini ada program strategis nasional dari Kementerian PUPR, yaitu namanya SPAM Jatiluhur 1 Pak. Oke. SPAM Jatiluhur yang saat ini instalasi atau IPA-nya sedang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui mitranya, yaitu WTJJ, Wika, Tirta di daerah Bekasi Pak, di daerah Bekasi, tepatnya mungkin di sekitar MM di situ ya Pak ya, daerah. Nah kemudian dari sana airnya nanti akan didistribusi masuk ke timur Jakarta, masuk ke distribusi center Pondokopi, nanti kemudian tetap melalui Kalimalang. Kalau dari Jatiluhurnya melalui Kalimalang, tapi dari Bekasi ke Jakarta sudah melalui perpipaan kami, perpipaan yang di-provide oleh Kementerian PUPR. Sesuatu yang baru dan modern Pak. Betul Pak, betul. Dan nanti kemudian di pertengahan tahun ini kami akan mendapatkan suplai baru sebanyak 208 liter per detik, yang nanti kemudian staging kami di wilayah timur dan Jakarta, daerah Pondokopi, Cakung, kemudian Marunda, nanti kami akan targetkan di sana di angka 71.000 tadi Pak. Baik. Itu prioritas kami sebenarnya. Baik Pak Sahrul. Pak, dari evaluasi yang selama ini Bapak lakukan selaku Direktur Pelayanan, apa yang sekarang ini paling banyak disampaikan oleh customer atau calon customer Pak? Tentu masalah ini ya Pak, kualitas. Tekanan. Ya. Artinya kadang warga yang saat ini mereka merasa kebutuhannya masih sama sebenarnya, tapi supply dan tekanan kami berkurang ketika masuk ke keran mereka, mengecil, dan kadang-kala memang agak ini Pak, agak sedikit berwarna airnya. Nah ini yang dari sisi komplain memang ini yang paling banyak. Dan sebenarnya kalau bicara komplain Pak, kami rasio komplain kami sebenarnya masih sangat masuk dalam dalam rasio yang bisa ditolerir. Yang ditolerir karena 1,8 Pak. 1,8 rasio komplain kami per bulannya. Itu nggak pernah lebih dari angka 2%. Ya syukur-syukur zero tolerance Pak, itu ya. Amin, itu yang kita kejar Pak, tentunya ini jadi semangat kita untuk kita chasing. Pak, kalau untuk bulan Ramadan ini ada peningkatan nggak Pak?
Dari sisi supply ada peningkatan, Pak. Ada peningkatan. Dan kita jaga betul, Pak. Kita tahu kebutuhan air juga akan sangat meningkat ya, Pak ya. Terutama di jam-jam tertentu ya. Kami akan jaga itu. Sahur atau menjelang buka puasa. Betul, Pak. Penggunaan air pasti meningkat. Lebih ya, Pak? meningkat, Pak. Betul. Iya. Baik. Nah ini Pak, dari media yang pemberitaan yang kami baca, Pak, Pamjaya merilis call center, Pak. Betul. 1.500.223 Betul. sebagai single number yang baru saja diluncurkan. Betul. Bagaimana Pak respon konsumen, Pak? Ya, alhamdulillah Pak, ini mengintegrasikan sistem sebenarnya Pak. Jadi kalau selama ini masyarakat Jakarta khususnya pelanggan Pamjaya dari sisi pelayanan kan selama 25 tahun terbagi dua ya Pak ya, timur dan barat gitu ya. Nah, call centernya beda-beda tuh, baik di timur maupun di sisi barat. Nah, per tanggal 10 November kemarin, 2023, kami mengintegrasikan sistem itu, satu layanan call center dengan 1.500.223. Feedbacknya luar biasa, Pak. Tapi di situ justru kami mendapatkan feedback dari masyarakat, terutama berkaitan dengan komplainnya seperti apa, kemudian apa yang berkaitan dengan percepatan pelayanan seperti apa gitu. Kami layani itu 24 jam, Pak. 24 jam. 24 jam. Betul. Yang jawab dipastikan operator yang... Operator langsung, Pak. Itu kebetulan memang langsung di bawah kami di Direktorat Pelayanan. Kami bisa convince itu, Pak. Ya, ini saya kira sesuatu yang positif ya. Terima kasih. Karena seringkali orang kemudian kecewa karena tidak direspon atau ditolak dari mesinnya dan sebagainya. Betul. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, terkait dengan target pemasangan baru. Kalau dari sisi konsumen, mudah atau tidak Pak untuk menjadi pelanggan Pamjaya? Ya. Dari segi prosedurnya? Kalau untuk prosedur, saya kira ini kami sudah pada kondisi yang memudahkan, Pak. Proses-proses yang supaya warga Jakarta bisa cepat menjadi pelanggan Pamjaya. Contoh misalkan ada area di mana area tersebut kita sebut dengan illegal settlement. Ya, contoh misalkan di daerah Tanah Merah, daerah Penjaringan misalkan, atau di daerah Jakarta Timur, kemudian saya turun langsung ke warga, itu di mana kemudian warga cukup hanya mengisi formulir dan KTP aja Pak, kami yakin kami siap untuk segera memasang permintaan itu kepada warga Jakarta. Itu sudah sangat lama Pak tidak terlayani itu, Tanah Merah, Pak. itu masih di daerah Jakarta. Jakarta Utara, betul. Ini kabar baik ya Pak ya, untuk warga di Tanah Merah dan Jakarta Timur. Daerah mana tuh Pak? Daerah Pondokopi, kemudian di daerah Cakung, di daerah ada Marunda yang perbatasan dengan Jakarta Utara juga Pak, seperti itu. Oke, Pak, terkait dengan tarif bagaimana Pak? Boleh disampaikan Pak? Ya. Apakah dikenal tarif progresif terkait dengan wilayah dan sebagainya? Ya, memang ini yang saya kira perlu juga diketahui bersama Pak. Sejak tahun 2007 sampai dengan hari ini Pak, tarif Pamjaya belum berubah Pak. Kita tahu mungkin BBM, listrik, kebutuhan pokok, UMP juga baru naik kemarin. Tapi hampir kurang lebih 17 tahun tarif Pamjaya posisinya sama Pak, seperti dulu. Dan saat ini kami masih menerapkan tarif yang ada, yang existing Pak, dengan angka dari sisi masyarakat pemasangan rendah itu di angka 1.050 per meter kubiknya. Ya, sementara di sisi lain perusahaan dituntut juga untuk profit ya Pak ya? Betul. Karena perlu ada peningkatan jaringan pelayanan, betul Pak. Dan sebagainya dilematis. Jadi perlulah ada rasionalisasi sehingga memang tidak terlalu jomplang ya Pak ya? Betul. Maka yang kami dorong adalah Pak, masyarakat ketika menggunakan dan menjadi pelanggan Pamjaya untuk tidak kemudian boros, berlebihan menggunakan air Pak. Baik, kita akan lanjutkan Pak diskusi ini pada segmen selanjutnya. Pemirsa, Jak Forum akan kembali setelah pesan-pesan berikut.